Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Joni Widarto, Kasatpol PP Kabupaten Morogo. Perlu kami menjelaskan kepada masyarakat bahwasanya kami beberapa hari yang lalu diundang Bapak Gubernur ini di Trawas, ini terkait dengan DBHC-HT. Jadi mulai tahun ini, khususnya di bulan Mei, ada surat edaran Mendagri, kami Satpol PP diamanai untuk mengelola DBHC-HT yang 10%. Dalam rangka untuk apa? Dalam rangka untuk sosialisasi serta untuk operasi terhadap beredarnya rokok-rokok ilegal atau cukai ilegal. Perlu kami pahamkan bahwasanya cukai ini merupakan penerimaan negara terbesar kedua. Total hampir sekitar 300 sekian triliun setiap tahun. Dan setiap tahun ada peningkatan 10% nilai cukainya. Ini besar karena rokok itu yang 70% adalah bayar cukai, 30% untuk bahannya. Oleh sebab itu, ini pemerintah dan disampaikan ke Satpol PP selaku penegak peraturan perundang-undangan perlu diantisipasi bahwasanya cukai ini yang semakin membesar. Dari beberapa penelitian, itu tingkat kebocoran yang dilakukan oleh pelaku-pelaku rokok yang ilegal itu sekitar 5%, sehingga jumlahnya sekitar hampir 17 triliun. Untuk itulah ini karena cukai itu semakin meningkat sehingga potensi pelaku-pelaku rokok ilegal itu semakin meningkat potensinya. Karena memang sangat mudah mencari keuntungan dari situ. Oleh sebab itu, kami selaku Satpol PP yang diamanai untuk penegakan perda serta membantu dari kantor Bea Cukai Madiun, ini perlu Pak, kami mengadakan agenda-agenda sebagai perwujudan tanggung jawab kami. Karena kami diamanai yang 10%, sekitar 3,5 miliar, karena di Morogo tahun depan menerima 35 miliar dari DBHC-HT. Sehingga kami perlu ada program-program mengedukasi masyarakat melalui sosialisasi, melalui operasi, melalui event-event, mengajak kepada seluruh masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, aparat desa, aparat hukum, kepolisian, kejaksaan, kemudian dari kasih trantip kecamatan maupun perangkat-perangkat kelurahan desa. Intinya marilah ini kita harus mulai bergerak, mulai belajar memahami pentingnya cukai ini, sehingga nantinya kami berkolaborasi, kami pengen sinergi lah dengan mereka itu supaya apa? Supaya peredaran rokok ilegal di Morogo ini perlahan-lahan kita berantas, perlahan-lahan kita edukasi. Karena saya dulu mantan lurah, ada 2 kelurahan pernah saya di sana, pernah camat juga, sehingga kami sering bersinggungan dengan pelaku-pelaku rokok yang memang mereka memproduksi secara rumahan. Ini perlu diedukasi secara perlahan-lahan, intinya kita fasilitasilah supaya nanti produksi mereka itu produksi yang legal, produksi yang membayar cukai kepada negara untuk kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu kami mengharapkan kepada seluruh elemen masyarakat, monggo yang punya informasi terkait rokok ilegal terhadap pelaku-pelaku pengusaha rokok yang belum membayar cukai di Kecamatan Morogo masih banyak. Ini monggolah kita bersama-sama untuk meningkatkan penerimaan cukai ini, bersama-sama untuk menghilangkanlah pelaku-pelaku yang ilegal ini supaya nantinya penerimaan cukai ini besar, kesejahteraan meningkat, kesehatan masyarakat meningkat, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan juga meningkat. Kami Satpol PP selalu membuka diri untuk memperoleh informasi supaya nantinya kita bersama-sama bisa efektif untuk menjalankan amanah ini dalam rangka untuk memerangi rokok ilegal. Rokok ilegal jelas bahwasanya jenengan harus paham ada 4 ciri. 1, palsu. 2, mungkin bekas. 3, polos tanpa cukai. 4, berbeda cukainya. Sehingga ini masyarakat harus paham. Jadi kalau ada rokok polos, pasti mereka ilegal. Kemudian mungkin sobek cukainya, pasti itu juga ilegal. Kemudian berbeda dari yang biasanya, pasti ilegal. Ini masyarakat perlu paham, perlu tahu. Sehingga tolong mari kita bersinergi, tolong beri kami informasi, karena memang kami sangat terbatas jumlah personilnya, supaya nantinya potensi rokok ilegal di tahun-tahun mendatang itu harus segera kita antisipasi. Harus kita segera mengambil langkah-langkah strategis supaya nantinya potensi kerugian negara yang 17-20 triliun ini bisa diantisipasi mulai saat ini. Demikian, saya Joni Widarto, Kasatpol PP Morogo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.